Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang green marketing, strategi bisnis sama lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Wildan Munawar Habib dengan NIM H1D023045, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Syahrial Hifdi dengan NIM 47, kemudian ada Fawas Aufa Al-Gauz Rafi dengan NIM 97, dan Isma Fadilah Tijahra dengan NIM 107. Langsung ke pembahasan apa itu green marketing. Jadi secara definisi simpel, green marketing itu praktek pengembangan dan pemasaran produk berdasarkan kelestarian lingkungan yang nyata atau dapat dilestarikan. Jadi, green marketing sama seperti teknik marketing yang lainnya, yang dimana tujuan dari marketing itu untuk mendapatkan pelanggan. Nah, tetapi selain mendapatkan pelanggan, green marketing itu juga mengajak masyarakat agar untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Nah, green marketing itu berfokus pada eh, pengubahan perilaku konsumen agar konsumen itu memperhatikan bagaimana cara perusahaan itu mengelola produknya mulai dari pengemasan hingga mulai dari pembuatan produk hingga pengemasan produk bahkan tanggung jawab produk itu sendiri. Konsep bisnisnya ini berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Contohnya itu misalkan dalam produk kemasan menggunakan kemasan yang edib, eh, plastik edible atau edible plastik. Dimana kemarin saya nonton video di TikTok ada satu mahasiswa dari teknik kimia yang dia itu membuat plastik yang dapat dimakan. Sehingga dengan plastik yang dapat dimakan ini mengurangi jumlah sampah yang ada di dunia. Kemudian untuk kemasannya sendiri, misalkan mengubah plastik menjadi tote bag, karena tote bag ini lebih ramah lingkungan dan lebih mudah untuk dibakar juga. Dan terakhir itu pengurangan jejak karbon dengan cara carbon trade atau penjualan karbon, di mana perusahaan yang tidak dapat mengurangi jumlah karbon itu dapat membayar uang atau memberikan donasi kepada instansi non-profit yang mengelola lingkungan. Seperti misalkan perusahaan A, karena karbonnya itu terlalu kebanyakan, perusahaan itu memberikan uang kepada, misal kalau Indonesia itu Pandawara. Nah, itu yang dimaksud dengan carbon trade. Kemudian, mengapa green marketing itu penting? Pertama, sebagai respon perubahan iklim, di mana perusahaan menjadi bagian dari gerakan masyarakat menuju praktik bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, edukasi konsumen, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam, dan terakhir, perubahan perilaku, mendorong konsumen agar membeli produk yang dapat mengurangi limbah dan juga polusi. Nah, baik, selanjutnya itu adalah komponen internal green marketing sendiri. Jadi, komponen ini itu merupakan hal yang bisa kita atur atau hal dari dalam perusahaan yang bisa kita tunjukkan kepada pelanggan. Yang pertama itu ada environmental awareness, di mana tentunya dengan adanya green marketing ini, kita akan meningkatkan kesadaran konsumen ketika membeli produk maupun brand yang kita jual. Dan yang kedua itu ada green product dan feature, di mana fitur produk yang mendukung lingkungan itu akan bisa didaur ulang maupun di-recycle. Ini tuh sejalan dengan apa yang telah tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwasannya produk-produk yang nantinya dijual itu harus memiliki nilai ramah lingkungan. Jadi dia bisa didaur ulang, itu dengan cara mungkin nantinya si produk itu bisa dikembalikan kepada kita dengan kita tukarkan dengan sesuatu hal lain atau menambah nilai dari si produk yang telah ditukarkan tadi. Kemudian ada green price, di mana tentunya biasanya untuk produksi dari produk maupun brand yang lebih ramah lingkungan akan memakan biaya produksi yang lebih tinggi. Tapi nantinya kita juga harus membuat sebuah keterikatan antara produk dan konsumen, bahwasannya dengan harga yang dinaikkan lebih sedikit itu sepadan dengan efek dari kualitas maupun keramahan lingkungan yang dimiliki dari produk tersebut. Kemudian yang keempat ada green promotion dan advertising, di mana tentunya kita juga harus mengiklankan pengaruh dari si produk ini kepada audiens, biar si audiens ini lebih tahu tentang isu lingkungan yang saat ini sedang terjadi. Dengan cara mungkin kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang peduli lingkungan. Itu misal ada Hijau Bersama Indonesia, di mana si organisasi ini itu sangat mendukung adanya isu-isu lingkungan dan mengedepankan keramahan dari produk-produk yang diproduksi dan efek samping dari limbah pabrik yang dihasilkan.
Kemudian ada komponen eksternal green marketing sendiri, di mana hal ini itu adalah komponen luar yang harus kita sesuaikan dan kita jadikan sebagai peluang dalam pengelolaan produk maupun brand yang nantinya akan kita kelola. Yang pertama itu ada politician, di mana tentunya sebagai warga negara yang bijak, kita juga harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan lingkungan yang nantinya mungkin dan sangat akan berpengaruh terhadap strategi bisnis yang nanti kita kembangkan. Dan yang kedua ada providers, tentunya karena kita mendukung dari green marketing sendiri, bahan bakunya juga harus sangat tersuplai dengan baik. Nah, maka dari itu kami mungkin nanti akan mencari ketersediaan bahan baku ramah lingkungan dari pemasok-pemasok yang memang dia juga paham akan isu lingkungan. Kemudian ketika ada paying customer, di mana konsumen ini memiliki komitmen untuk membeli produk hijau. Produk hijau ini maksudnya itu bukan warnanya yang hijau, tapi dia ramah lingkungan, mudah didaur ulang, dan memiliki efek samping yang tidak berbahaya. Dan yang keempat itu ada problems, tentunya masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh perusahaan atau lingkungan sosial di sekitar perusahaan ini akan sangat berpengaruh terhadap strategi bisnis ataupun green marketing yang akan kami usung. Baik, yang selanjutnya itu adalah strategi green marketing yang akan bisa kita lakukan di sini. Yang pertama di sini adalah kita bisa menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang dimana menciptakan alternatif produk berkelanjutan seperti sedotan yang reusable. Lalu yang kedua itu kita bisa menggunakan bahan baku yang berkelanjutan seperti menggunakan material yang mudah terurai atau hasil dari daur ulang sampah sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini kita juga harus bertanggung jawab atas limbah yang kita hasilkan, yang dimana mengelola limbah produksi dengan benar agar tidak mencemari alam lingkungan. Dan yang keempat di sini kita bisa melakukan pemasaran elektronik yang mana kita bisa beralih menggunakan media digital untuk mengurangi penggunaan kertas atau brosur untuk pemasaran. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti menggunakan energi terbarukan seperti panel surya, angin dan lain-lain. Lalu kita di sini bisa melakukan program daur ulang yang mana menawarkan program pengembalian kemasan bekas seperti tukar poin atau produk. Dan selanjutnya di sini kita bisa bekerjasama dengan kemitraan yang strategis dengan organisasi lingkungan sekitar untuk program sosial. Lalu yang terakhir di sini kita bisa melakukan sertifikasi dan label untuk produk yang akan kita buat di sini untuk memastikan produk lulus standar lingkungan seperti ISO 14001 atau Fairtrade. Oke, lanjut. Di sini perusahaan yang menerapkan green marketing akan memiliki beberapa manfaat ataupun kelebihan. Yang pertama itu menarik konsumen baru. Perusahaan dapat memikat konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan energi keberlanjutan. Lalu yang kedua, efisiensi biaya. Perusahaan bisa mengurangi limbah dan dapat meningkatkan efisiensi energi, sehingga dapat menekan biaya operasional jangka panjang. Lalu yang ketiga, reputasi brand. Perusahaan itu bisa membangun citra positif dan loyalitas pelanggan dengan menerapkan teknik green marketing. Lalu yang terakhir, di green marketing yaitu perusahaan dapat berkontribusi nyata dalam menjaga bumi bagi generasi mendatang. Selain manfaatnya, green marketing juga memiliki berbagai tantangan dan kekurangan. Yang pertama, investasi awal yang tinggi. Biaya riset dan teknologi baru seringkali lebih mahal di awal, sehingga perusahaan harus memiliki berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang kedua, persepsi konsumen. Perusahaan dianggap hanya mengikuti tren atau bisa disebut greenwashing jika tidak dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Lalu yang terakhir, ketersediaan sumber daya. Mencari bahan baku yang ramah lingkungan namun tetap stabil itu terkadang sulit, sehingga berhubungan dengan yang poin pertama tadi harus memerlukan riset dan teknologi yang lebih dalam. Lalu penutup, green marketing bukan sekedar tren, melainkan investasi jangka panjang untuk bisnis dan bumi. Penerapan yang jujur dan konsisten akan membuahkan hasil pada reputasi dan keuntungan perusahaan.
Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai green marketing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.